Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Ahmad Zaki Official ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas gimana caranya melihat CPM ya, CPM per video kita ya. Kemudian gimana caranya melihat pendapatan iklan YouTube, kemudian caranya melihat pendapatan estimasi pendapatan Anda ya, seperti itu. Jadi untuk YouTuber pemula biasanya kita harus sering mengecek ya. Namun karena keterbatasan dari perangkat ya, biasanya kita hanya mengecek dari YouTube Studio aplikasi. Nah, di sini kita harus mengecek pakai Chrome ya, atau pakai browser. Jadi nanti modenya dibikin mode desktop ya, mungkin sudah paham ya. Namun kita akan sedikit jelaskan caranya untuk melihat CPM per video. Kita bisa melihat di sini ya teman-teman ya. Klik profil itu, kemudian pilih YouTube Studio. Nah di sini kita akan melihat per hari juga bisa, ataupun per minggu, 7 hari terakhir, dan juga per bulan ya, itu juga bisa. Nah di sini ini di dashboard channel itu sudah kita bisa melihat ringkasan ya, seperti pencapaian, analisis, seperti ini ya. Nah di sini kita masuk ke analistik teman-teman. Nah masuk ke analistik ya. Di sini analistik itu tampilan awalnya itu biasanya ini ya, 28 hari terakhir ini. Ini bisa kita ubah-ubah ya menjadi di sini ya, misalkan 7 hari, kemudian bulannya, atau sepanjang waktu, itu juga bisa. Nah di sini kita akan langsung masuk ke bagian CPM ya. CPM tuh di pendapatan ini ya teman-teman ya. Kita bisa mengetahui estimasi dulu. Ini total estimasi ya. Ini ada keterangannya, total estimasi pendapatan atau pendapatan bersih dari semua iklan dan transaksi yang dijual Google untuk rentang tanggal dan wilayah yang dipilih. Estimasi pendapatan dikenakan penyesuaian akhir bulan dan tidak termasuk pendapatan yang dijual partner, dilayani partner, atau belum dibayar jika channel tidak lagi dimonetisasi. Seperti itu ya. Nah ini ada keterangannya ya, per RPM ini. RPM adalah pendapatan per 1000 yang menunjukkan jumlah yang diperoleh per 1000 penayangan. Untuk menghitung RPM, estimasi pendapatan dibagi total penayangan dalam jangka waktu yang sama. Nah ini istilah mudahnya itu, RPM itu biaya yang dibayar oleh pengiklan kepada kita ya teman-teman ya, per 1000 tayangan iklan ya, seperti itu. Nah ini kan RPM-nya dari keseluruhan video, dan ini juga ya CPM ya. CPM itu adalah biaya yang dibebankan pengiklan ya teman-teman ya, yang dibebankan ya. Kalau RPM tadi kan yang ini ya, yang kita terima ya, yang kita kita dapatkan ya. Kalau CPM itu biaya yang dibebankan oleh pengiklan. Nah di sini tertera 27.000, ini bukan berarti semua video 27.000 ya. Ini hanya dihitung rata-ratanya saja. Nah di sini kita akan belajar sama-sama untuk mengetahui CPM per video. Agar apa teman-teman? Agar kita itu bisa mengetahui kira-kira video kita yang bagus tuh dalam hari ini tuh apa gitu ya CPM-nya ya. Karena CPM per video itu tiap hari itu berubah-ubah teman-teman. Nah seperti itu ya. Nah di sini ada juga penonton ya, penonton teman-teman bisa lihat sendiri nanti. Kita fokus ke CPM sama RPM ini ya, dan juga pendapatan iklan YouTube. Di sini kita bisa klik di bagian sini ya teman-teman ya, mode lanjutan ini ya. Ini mode lanjutan. Nah di sini saya akan jelasin pelan-pelan ya, dan ini juga sama-sama kita belajar juga kan ya. Di sini kita lihat ada di bagian bulan ya, ini bulan. Nah di bagian bulan ini kita bisa melihat judulnya ya, ini dari konten ya. Ini pertama kita dari konten. Nah dari konten ini kita bisa melihat, untuk melihat CPM kita bisa klik di bagian sini ya, ini ya tanda panah ini. Kemudian metrik lainnya ya. Bisa juga di bagian sini teman-teman, di bagian tambah ini juga bisa.
Ini kalau diklik sama ya, isinya menunya seperti ini, sama seperti ini. Nah ini metrik lainnya saya biasanya melalui dari sini. Ini metrik lainnya. Kemudian kita pilih CPM ini ya. Kalau CPM berbasis pemutaran itu adalah rata-rata semua CPM ya teman-teman ya. Kalau CPM aja itu CPM-nya itu per video ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini. Ini CPM per video ya teman-teman ya. Selama bulan Juli ya teman-teman. Nah di sini kita scroll. Ini video-video yang kita punya ya teman-teman ya. Nah ini ada jumlahnya di sini. Ini 22.000 seperti ini ya. Jadi CPM-nya itu beda-beda setiap video. Ada yang paling tinggi biasanya itu ada. Ini kan karena dipukul per bulan ya. Ini ada juga yang 106.000 seperti ini ya. Nah jadi teman-teman itu kalau mengetahui CPM yang bagus tiap harinya itu teman-teman harus bisa push video ya. Dalam arti push video tuh ya kita bisa share ke teman-teman kita untuk nonton video yang ini seperti itu ya. Nah ini ada juga yang 200.000 ini ya. Jadi ini per 1000 tayangan iklan kalau teman-teman bisa dapat CPM tinggi seperti ini itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah ini karena ini per bulan ya kita ubah menjadi per hari ya teman-teman ya. Di sini kita bisa klik 7 hari dulu ya, 7 hari terakhir ini bisa. Jadi 7 hari terakhir ini masih kurang akurat ya, maksudnya masih banyak perubahan seperti itu ya teman-teman ya. Nah di sini ini ada dari video kita, terus CPM kita ini ya per videonya ini ada yang tinggi ada yang rendah. Nah kita masuk ke per hari aja ya teman-teman ya biar lebih akurat ya. Seperti ini kita lihat ke kostum ya, ini ya custom ini ya. Nah di sini ada tanggalnya, ini ada bulan Juli. Ini kan 7 hari dipilih nih dari 13 sampai 19. Nah kita pilih ke angka 19 ini ya teman-teman ya. Atau biasanya biar lebih biar takutnya biar akurat itu bisa pilih 2 hari ya, 2 hari sebelumnya, karena kan pendapatan iklan kan juga biasanya 2 hari sebelumnya ya. Nah ini kita biar tahu ya kira-kira 2 hari sebelumnya itu CPM kita tuh seperti apa. Nah kita bisa lihat ya. Jadi CPM itu setiap hari diperbarui ya teman-teman ya. Jadi sering berubah-ubah seperti itu ya. Nah ini total CPM-nya ya. Tadi kan CPM berbasis pemutaran kan cuman 20 berapa gitu ya, 24.000 atau berapa itu. Nah ini CPM berbasis pemutaran tuh di sini. Ini per 2 hari ya, 2 hari terakhir. Jadi ini ada yang 146.000, ada yang 52.000. Kemudian kita scroll lagi ke bawah, ada yang 150, bahkan kemarin itu sempat ada yang sampai 1 juta teman-teman. Itu ya nggak tahu ya itu kayak gimana penjelasannya. Kalau menurut saya itu memang per hari itu berubah-ubah ya. Ini ada yang 239.000 ini ya, ini video ini. Kemudian ada juga ini 111 100 ini yang bagus kemarin tuh waktu 18 ini. Ini kalau saya lihat waktu 18 ini 1 hari doang ya. Ini kita klik 18, ini 1 hari dipilih ya, kita terapkan. Kemarin tuh bagus banget teman-teman, CPM nya tuh bagus ya. Jadi kita harus manfaatkan ini ya. Ini CPM nya tuh 51.000. Ini ada 249, ini 200 100. Nah, kemudian kita scroll lagi, ada yang ini, ada yang 800 teman-teman. Mana tadi? Ini ada yang 800.000 ya. Ini bayangin aja kalau teman-teman kita bisa menonton sampai banyak gitu kan, pasti lumayan gitu hasilnya ya teman-teman ya. Nah seperti itu ya. Jadi CPM nya itu sering berubah-ubah. Kita harus setiap hari mengecek ya, untuk misalkan kita mau ngepush, kita mau naikin pendapatan kita, itu kita harus sering mengecek CPM ini ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah di sini kita bisa lihat lagi kira-kira itu dari negara mana saja pendapatan kita berasal itu ya teman-teman ya. Jadi CPM itu mudah-mudahan teman-teman sudah paham ya tadi ya.
Nah, cara melihatnya seperti itu. Kalau ingin melihat ini kan yang paling bawah ada keterangan nih, menampilkan 50 hasil teratas ini ya. Harap gunakan ekspor untuk melihat hingga 500 hasil. Nah, ini caranya tuh kita download ini ya, teman-teman ya. Kita ekspor di sini, ekspornya tuh di sini ya. Kita download. Kemudian kita pilih nilai yang dipisahkan koma ini ya. Nah, ini nanti akan di-download ya. Nah, ini download sudah selesai. Ini untuk melihat 500 ya, teman-teman ya. Ini lumayan ya, lumayan. Ini kita pilih data tabel ya. Kalau ini harus pakai program ya. Kalau pakai HP itu bisa ada aplikasinya tuh namanya apa ya? Pokoknya untuk namanya tuh di Play Store tuh ada CSV gitu ya namanya ya. Seperti itu untuk melihat tabel kita itu ya, seperti itu. Jadi kalau untuk melihat 500 hasil ya, ini kan cuman 50 hasil teratas saja ya, teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Jadi untuk melihat kita bisa download di sini ya, download filenya itu, file dari ini ya. Kemudian masuk ke geografi kita untuk melihat pendapatan kita ya, teman-teman ya, pendapatan iklan YouTube, pendapatan estimasi kita, sama kita melihat dari negara mana saja ya. Nah, di sini baru kita setting per bulan juga ya, teman-teman ya. Di sini per bulan, per hari juga bisa ya, teman-teman ya, biar tahu berapa banyak. Nah, ini ada dari Indonesia, Malaysia, India, Pakistan, Taiwan, Amerika Serikat ini ya. Nah, di sini kita bisa pilih lagi seperti tadi ya. Kita bisa pilih di anak panah ini ya, atau bisa pilih tambah ini juga bisa. Ini klik pendapatan iklan YouTube yang pertama ya. Jadi kita harus melihat pendapatan iklan YouTube tuh ada berapa. Nah, di sini tertera ada 932.000 ya. Ini selama bulan Juli, berarti 20 hari terakhir ya ini ya, teman-teman ya. 20 hari terakhir ini. Nah, caranya ini tuh masih kotor ya, teman-teman ya, belum dibagi ya, karena setahu saya tuh pembagiannya tuh 60% 40% ya. 60% untuk kita, 40% untuk YouTube ya, seperti itu ya. Nah, ini jumlah total semua pendapatan kotor ya. Kemudian kita masuk ke tambah lagi ini ya, untuk estimasi pendapatan iklan Anda ini ya, teman-teman. Bisa juga estimasi pendapatan Anda, itu sama, itu selisihnya sedikit banget ya. Nah, di sini kita bisa lihat pendapatan iklan Anda ya, teman-teman ya. Ini 700 ini. Biasanya tuh ada spamnya ya, teman-teman ya. Mungkin karena ada klik tidak valid atau apa gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, dari Indonesia ini pendapatan iklan YouTube 500, pendapatan iklan Anda 279. Kemudian dari Amerika Serikat ini, pokoknya itu kalau menghitung jumlah pendapatan kita itu ini dibagi 2 ya, teman-teman ya. Jadi misalkan ini 930, berarti pendapatan, estimasi pendapatan yang masuk itu sekitar 460-an ribu ya, baru segitu ya. Karena ini mungkin ada spam atau gimana ya, saya kurang tahu. Jadi teman-teman bisa cek sendiri-sendiri ya. Di sini ada juga ini dari Taiwan ini ya, 101, ini enggak ada spam ya, sama sekali enggak ada spamnya. Kalau yang Amerika Serikat ini 219 tuh harusnya tuh 120 ya. Ini ada spamnya 70.000. Kemudian yang dari Australia ini spam semua ya. Ini spam semua. Kemudian Kanada ada ini juga 30.000, berarti pendapatan kita cuma 15.000 ya. Ini juga hitungannya spam ya. Inggris Raya ini juga spam. Ini dari Singapura ini malah nggak spam ya, Singapura. Kemudian ini Malaysia ini juga nggak spam ya. Jadi itu hampir separohnya ya, kita ngitungnya dari sini dibagi 2 seperti itu ya, teman-teman ya. Ini pendapatan iklan YouTube ini dibagi dibagi 2 biasanya ya, biar untuk mencapai ini ya. Ini mungkin masih ada spam ya, tapi juga nggak tahu nanti keputusan akhirnya ya. Oke, itu baru pendapatan iklan YouTube dan estimasi pendapatan iklan Anda ya. Maaf, suara saya agak serak. Kalau kita melihat dari, misalkan mau melihat dari 2 hari terakhir ya, ini bisa klik
tanggal 18 ya, ini ada tulisannya, kita terapkan. Jadi itu selama 2 hari terakhir tuh yang nonton tuh dari negara mana saja sih gitu ya teman-teman ya. Ini ada tayangannya ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat dari Indonesia tuh ada 2000 tayangan ya, 2000 penayangan. Itu cuman dapat 49.000 teman-teman. Sedikit banget kan? Jadi yang kita dapatkan cuma 28.000. Ini yang dari Taiwan ini cuman 10 penayangan teman-teman. 10 penayangan ini bisa dapat 37.000. Itu yang kotornya, yang bersihnya tuh 20.000 ya. Sama juga dari Amerika Serikat ini 29.000. Ini berarti yang kita dapatkan ya sekitar 15.000 17.000 ya. Seperti itu teman-teman. Jadi setiap hari teman-teman harus mengecek ini ya, pendapatan seperti ini kalau misalkan ingin menaikkan pendapatan kita ya. Terutama yang tadi ya, kita harus mengetahui CPM kita. CPM kita yang tadi itu ya. Jadi per video itu yang paling bagus yang mana? Soalnya setiap hari itu berubah-ubah ya teman-teman ya. Dari CPM-nya tersebut itu. Nah, kita bisa klik di sini CPM ini ya. Jadi biaya yang dibebankan oleh Google ke pengiklan ya teman-teman ya. Kalau RPM itu kan yang kita dapatkan seperti itu. Jadi ini ada per video, ini bisa melihat kita ya CPM-nya berapa. Kalau yang bagus itu, misalnya ada video dengan CPM bagus, itu teman-teman harus segera naikin pendapatannya ya, harus segera kita share ya, kita bagikan ke teman-teman biar mereka tuh menonton video kita yang ber CPM tinggi. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk balik ke analistik lagi, kita bisa klik close ini ya. Jadi kita kalau melihat mode lengkapnya itu ada di mode lanjutan ini ya. Jadi lebih lengkap seperti itu ya teman-teman ya. Ini kan misalkan CPM-nya itu 27.000, ini bulan Juli. Ini CPM berbasis pemutaran ya, bukan CPM yang per video itu ya. Jadi ini di total semua video itu rata-ratanya di total segini itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan ya. Nah, jadi untuk memaksimalkan pendapatan YouTube itu kita memang harus sering-sering melihat seberapa bagus kekuatan CPM kita ya, seberapa bagus performa dari video kita tersebut. Jadi dan juga teman-teman juga bisa lakuin hal seperti apa di monetisasi itu, menaruh iklan sendiri gitu ya. Jadi iklannya tuh disetting sendiri biar bisa tampil banyak ya, seperti itu. Dan juga bisa memasang subtitle untuk memaksimalkan penghasilan dari YouTube kita gitu ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami untuk video kali ini mengenai CPM dan juga RPM, dan juga cara mengecek pendapatan, estimasi pendapatan kita sama pendapatan iklan dari YouTube. Seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton. Like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tonton juga video-video saya yang lain yang ada di channel ini, barangkali menghibur ataupun bisa untuk dijadikan pengalaman ya, barangkali ada yang berkenan seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Sampai jumpa lagi nanti di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada notif ini. Mending pakai topeng saja bang, bagus. Kalau gue incer topengnya saja. Ya. Oke.